Baik, selamat sore semuanya. Sekarang kita lanjutkan kuliah kita dari minggu lalu. Saya izin share ya. Berikut adalah kuliah kita yaitu tentang jejak ekologis gitu ya. Apa sih dimaksud dengan jejak ekologis ini gitu ya? Jadi jejak ekologis ini adalah contohnya di sini ya bahwa cukup banyak negara-negara miskin ya yang ada di dunia ini. Jadi kita lihat di sini kok dari ini ya. Dari grafik yang ini bahwa eh, negara-negara miskin itu kalau kita lihat di sub-Sahara sangat tinggi gitu ya sampai yang di daerah Asia Tengah gitu ya. Dan 20 terakhir ini memang terjadi penurunan tingkat kemiskinan di negara-negara Asia. Itu termasuk terkait dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan. Yaitu terjadi penurunan kualitas lingkungan. Jadi ini karena ada relevansinya gitu ya. Ada kemiskinan dengan kualitas lingkungan. Jadi kalau negara-negara kaya itu ya, kalau kalian bisa lihat itu semakin kaya dia lingkungannya semakin bersih, semakin bagus gitu ya. Dan ini memang hasilnya itu sungguh sangat bagus ya. Jadi contohnya gini. Contohnya kalau ke Singapura lah gitu ya, kan negara kaya itu paling tetangga kita lihat ya, kita bisa lewatin lah gitu ya. Kalau ke Australia kan agak jauh gitu ya, mahal lagi kan. Kalau ini kan kita kayak ke Medan aja bisa naik ke Singapura gitu ya. Nah, kita lihat di situ bagaimana lingkungannya bersih kan, bersih. Nah, itu dia contoh adalah negara yang kaya gitu ya. Jadi contoh bahwa kalau negara miskin, coba perhatiin negara miskin di mananya itu banyak kumuh gitu ya. Daerah-daerah kumuh ini yang mengakibatkan jadi apa lingkungannya juga nggak bagus, lingkungannya nggak tertata dengan bagus. Gitu ya. Nah, juga dikatakan di sini ada 47% dari zat ekologis berasal dari serapan karbon gitu ya. Jadi serapan karbon yang ada di sinilah muncul apa namanya biaya ekologis yang ada yang paling besar itu adalah dari serapan karbon itu sendiri. Nah, di sini degradasi lingkungan oleh kegiatan urban itu ada disebut dengan adanya loss or high use of unrenewable, gitu kan, dan juga renewable limited resources, dan juga production of non-biodegradable dan biodegradable waste above the carrying capacity. Nah, status ekosistem utama di Asia ini juga sangat ini ya. eh, Ya kita bisa lihat lah ya di negara-negara yang sangat miskin gitu ya. Sejak ekologisnya juga sangat 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 susah gitu ya. Nah, juga status ekosistem utama di Asia dengan kita lihat di sini adalah ini apa namanya itu dinyatakan bahwa 40% terumbu karang dan daerah bakau hilang dalam 40 tahun terakhir. Ya. Juga, nah contoh gitu, kalau kita kalian pergi ke mana itu, eh, ke bandara tuh ya, kan ada apa namanya, ada eh, mangrove gitu ya. Nah itu mangrove itu kan juga termasuk gitu ya, supaya eh, banyak ekosistem yang ada di situ itu juga rusak gitu ya. Dan daerah hutan hanya 17% dari total daratan. Juga antara tahun 1990 sampai tahun 1920, luas hutan ini berkurang sebanyak 20%. Nah, ini makin berkurang gitu ya. Di Asia Timur, 72% populasi berada di pesisir. Di Asia Selatan, 25% penduduk dunia memakai sekitar 4,5% air bersih yang tersedia. Dan 70% air yang tersedia dipakai untuk pertanian dan 12% untuk energi. Jadi memang kita ini juga rawan gitu ya di daerah-daerah Asia ini rawan air bersih gitu ya. Artinya sangat sedikit untuk apa air bersih. Nah, ini kita bisa lihat foto-fotonya gitu ya di mana apa namanya Indonesia itu sendiri di sini ya. Ini kan sebenarnya ini jantung Kalimantan di sini ya, hutan gitu ya. Itu adalah termasuk hutan terbesar di dunia gitu ya, yang ada di Kalimantan ini.
Karena nanti ada ikan itu kan di sini nih. Ikan ini ada di sekitar sini. Dan 6% dari apa total total di dunia itu adalah biodiversity. Dan rata-rata ada 3 spesies yang ada di setiap bulan. Spesies baru gitu ya. Dan juga di daerah sini juga memang ada 22 juta hektar gitu ya. Ada hutan. Jadi hutan itu daerah ini adalah jantung dunia sih sebenarnya sini ya. Paru-paru dunia, makanya disebut dengan paru-paru. Sementara di daerah sini, di Himalaya ini ada disebut namanya Living Himalayas, gitu ya. Itu ada 1 juta, 1 miliar gitu ya, air yang ada di sini itu kurang. Terus ada juga di daerah apa namanya Myanmar, itu Kamboja dan Myanmar itu nilai 1,1221 ada spesies baru yang ada di antara situ ya, dan juga ada yang paling besar ya tentang fishery inland. Jadi ada pemakaran apa namanya itu ikan yang ada di terbesar di dunia juga tuh ya. Dan di sini di daerah Irian ini ada coral triangles ya. Yaitu ada 1.200 juta orang tergantung secara langsung pada hasil laut yang ada di sini. Itu adalah ekologisnya gitu. Nah, inisiatif regional untuk meningkatkan kapasitas biologis itu apa aja sih? Yaitu seperti tadi ya jantung gitu ya, jantung apa namanya itu inti di tengah-tengah itu ya, pertengahan Kalimantan itu diinisiasi tadi oleh WWF, itu melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Tujuannya adalah pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan kayu hutan. Juga segitiga terumbu karang, gitu ya. Terumbu karang tadi itu pusat keragaman laut di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Enam negara ini membuat komitmen untuk menekan penangkapan ikan yang berlebih. Jadi daerah itu tadi di foto tadi itu bagaimana terumbu karang dijaga dengan bagus. Ada juga dengan namanya Delta Mekong gitu ya, yaitu di daerah Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand maupun Vietnam. Atau ada juga di daerah Himalaya tadi di India, Nepal, Bangladesh, dan Bhutan, yaitu adalah menyepakati kerja sama untuk menekan pemanasan global yang melemetkan Himalaya. Nah, ini juga sangat ini ya. Daerah Himalaya itu kan daerah salju abadi gitu ya. Nanti kalau umpamanya saljunya sudah nggak ada, itu harus hati-hati juga tuh. Itu indikator juga itu bahwa ada terjadi pemanasan global gitu ya. Makanya itu sangat dijaga juga. Apakah masih ada nggak apa namanya saljunya itu? Dulu ya di Irian itu ya ada namanya Gunung Gunung Irian Jaya itu ya. Apa Gunung Irian Jaya itu dulu dulu itu masih ada saljunya. Sekarang udah nggak ada saljunya gitu ya. Itu memang pemanasan global. Kalau di situ di puncak itu masih ada salju. Sekarang udah nggak ada lagi salju. Nah, pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas biologis? Yaitu dalam meningkatkan perencanaan strategis dan analisis, meningkatkan kawasan lindung dan mengintegrasikan fungsi kawasan, juga merumuskan mekanisme finansial untuk konversi, dan juga memajukan praktik-praktik terbaik dalam bisnis hijau. Nah, ini sebenarnya seperti pembangunan IKN itu ya. IKN itu kan dibikin pakai green ya kan. Dia tetap menjaga apa namanya itu hutan yang ada di situ gitu ya. Hutan yang ada di situ dijaga dengan bagus. Nah, tugasnya gitu ya, tugasnya sesuai dengan apa tugas 1C ini tadi ya. Jadi coba dilakukan ini ya. Eh, Ini bikin apa namanya TikToknya juga ya, 5 menit, 6 menit ya, untuk melihat kondisi apa ekosistem ekologis ya, terutama mungkin kalian bisa membuat satu apa namanya itu ya, contoh gini ya, tentang ekosistem gitu ya, dari uh, contoh dari sini deh, tentang terumbu karang ya, terumbu karang itu kondisinya bagaimana sih gitu ya. Nanti kalian bisa cek itu terumbu karang yang ada di apa, atau kalian bisa cek atau seperti yang ada di uh, tadi ya mangrove, itu gunanya apa mangrove itu kalau umpamanya hilang itu ekologinya bagaimana.
Kalian bisa cari kayak gitu ya, anunya, apa namanya tugasnya gitu ya. Dari sini tugas-tugas ini kalian bisa contoh ini ya, contoh bagaimana merawat atau menjaga ekologi yang bagus di satu daerah gitu. Kalian bisa kasih contoh gitu yang bagus. Saya kira gitu ya. Tolong nanti dibikin tugasnya, nanti di tugas ke-6 nanti saya bikin apa linknya supaya nanti itu akan menjadi salah satu penilaian gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.